Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Anidar Kusaini. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Anidar Kusaini adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 12 November tahun 1930 di Belanda Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, pada masa Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 15 Mei tahun 2006 di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sepanjang hidupnya, beliau berkiprah sebagai pendidik sekaligus penggerak organisasi perempuan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan dedikasi dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, beliau mengabdikan diri menjadi guru di berbagai lembaga pendidikan agama negeri dan yayasan, serta aktif di organisasi perempuan Aisyah mulai dari tingkat ranting, cabang hingga daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa hidupnya dimulai sejak kelahirannya pada tahun 1930 hingga wafat pada tahun 2006. Selama kurun waktu tersebut, beliau mengisi hidupnya dengan peran penting sebagai guru dan pengurus organisasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir di Belanda Pangkalan Kabupaten 50 Kota. Dalam perjalanan kariernya, beliau mengajar di Pekalongan, Yogyakarta, Padang Panjang, hingga Koto Baru. Di bidang organisasi, beliau berkiprah di Pandai Sike dan akhir hidupnya berada di Padang, Sumatera Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi yang ditunjukkan Anidar Kusaini lahir dari keinginan kuat untuk mendidik generasi muda melalui sekolah agama sekaligus memperkuat peran perempuan melalui organisasi Aisyah. Beliau memahami bahwa pendidikan adalah pintu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sementara organisasi perempuan adalah wadah untuk membangun solidaritas dan kemajuan bersama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menjalani peran dengan konsisten dan penuh kesungguhan. Dalam pendidikan, beliau berproses dari satu sekolah ke sekolah lain, mulai dari Pekalongan hingga Padang Panjang. Dalam organisasi, beliau memimpin dari tingkat paling kecil hingga lingkup daerah. Perjalanannya menunjukkan tahapan nyata dari keterlibatan individu yang bertumbuh menjadi tokoh panutan. Uraian tambahan dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang pendidikan, perjalanan Anidar Kusaini menjadi guru di berbagai sekolah agama menunjukkan kesungguhan untuk menanamkan ilmu dan nilai moral kepada murid-muridnya. Beliau tidak hanya berhenti pada satu tempat, melainkan berpindah untuk mengisi kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. Hal ini mencerminkan fleksibilitas, pengabdian, dan kesadaran bahwa kehadiran guru dibutuhkan di mana saja. Dari sudut pandang organisasi, keterlibatannya di Aisyah memperlihatkan semangat kepemimpinan perempuan. Beliau tidak hanya menjadi anggota, tetapi dipercaya memegang jabatan penting sebagai ketua ranting, ketua cabang, hingga pengurus daerah. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan manajerial, jiwa sosial yang tinggi, serta komitmen untuk memperjuangkan hak-hak dan peran perempuan di tengah masyarakat. Dari sudut pandang sosial, kiprah Anidar Kusaini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara pengabdian di bidang pendidikan dan gerakan sosial. Beliau mampu menjadi teladan bahwa seorang perempuan bisa berperan ganda, yakni sebagai pendidik di sekolah dan sebagai pemimpin di masyarakat. Dari sudut pandang sejarah, riwayat hidupnya menandai satu periode penting dalam perkembangan pendidikan agama dan gerakan perempuan di Sumatera Barat. Kehadirannya sejalan dengan dinamika zaman yang menuntut adanya sosok-sosok perempuan yang berani tampil, memimpin dan menggerakkan masyarakat. Dari sudut pandang keluarga dan generasi penerus, sosoknya adalah cerminan nilai tanggung jawab, kerja keras, dan pengabdian. Beliau memberikan warisan moral yang kuat,
bahwa ilmu pengetahuan dan solidaritas sosial adalah dua hal yang harus dipegang untuk membangun kehidupan lebih baik. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan hidup Anidar Kusaini, ada beberapa nilai positif yang bisa dipetik. Pertama, keteguhan hati dalam mengabdi di bidang pendidikan mengajarkan bahwa ilmu harus terus ditanamkan demi keberlangsungan generasi. Kedua, keterlibatan dalam organisasi perempuan mengingatkan pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam memperjuangkan kebaikan bersama. Ketiga, perpaduan antara peran sebagai guru dan pemimpin sosial menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu memberi pengaruh besar di ranah publik. Keempat, konsistensi dalam menjalani amanah adalah kunci untuk menjadi pribadi yang dihormati. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah.
Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.